teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Pada video kali ini aku akan sharing resep sapo tahu udang yang pastinya ini enak banget dan bener-bener ala resto nih teman-teman. Buat kalian yang penasaran gimana sih cara bikinnya, apa aja sih bumbu-bumbunya, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya, supaya kalian gak ketinggalan resep dan tips-tipsnya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya, supaya nggak ketinggalan juga update video-video selanjutnya. Ini dia bahan-bahan yang aku pakai untuk membuat sapo tahu udang ini teman-teman. Bener-bener banyak dan kompleks ya, tapi tenang aja, kalian nggak akan kecewa dengan hasil akhirnya karena nggak akan mengecewakan teman-teman. Di sini aku menggunakan tofunya sebanyak 2 buah dan udangnya 1/4. Dan untuk sayurannya aku menggunakan wortel, jagung muda, dan aku tambahkan jamur kancing dan juga pokcoy. Bawang putihnya 4 siung dan juga 1 buah bawang bombay. Dan tak lupa aku tambahkan irisan daun bawang dan juga cabai merah besar. Dan ini dia inti dan kunci dari masakan Chinese food teman-teman. Saus-saus ini penting sekali untuk membuat resep sapo tahu udang ala resto Chinese ya. Di sini aku pakai saus tiram, saus ikan, kecap asin dan juga minyak wijen. Sedangkan untuk pengentalnya aku menggunakan tepung jagung maizena dari Mama Suka. Di sini aku tidak menambahkan garam lagi, hanya saja aku menambahkan gula pasir, lada bubuk dan juga kaldu jamur. Teman-teman boleh pakai kaldu lainnya, tapi di sini aku hanya menggunakan kaldu jamur karena kaldu jamur ini tidak ada tambahan garam ya. Karena menurut aku untuk saus tiram dan kecap asin ini sudah cukup untuk memberikan kontribusi rasa asinnya. Pertama-tama aku akan bersihkan dulu udangnya. Aku buang kepalanya dan juga aku gunting punggungnya untuk membuang kotoran yang ada di bagian punggungnya. Dan juga di sini aku buang kulit bagian punggung atau badan udangnya. Tapi untuk ekornya tidak aku buang ya teman-teman, supaya nanti terlihat cantik ketika dimasak. Kurang lebih nanti seperti ini ya teman-teman untuk udangnya. Setelah dibuang kepalanya dan digunting punggungnya ini, jangan lupa untuk dibasuh dan dibilas dengan air mengalir ya teman-teman, supaya udangnya bersih. Selanjutnya aku akan potong tofunya teman-teman. Tofu ini memiliki tekstur yang benar-benar silky dan sangat sensitif, jadi rawan hancur. Jadi hati-hati ya teman-teman ketika memotongnya. Kurang lebih seperti ini cara aku untuk mengeluarkan tofu dari bungkusnya. Jadi aku potong dulu menjadi 2 bagian, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan dengan ditarik ke atas ya teman-teman. Lanjut aku potong-potong tofunya pelan-pelan. Aku mau goreng tofunya terlebih dahulu, tetapi sebelum digoreng, tofunya ini akan aku balurkan dengan tepung maizena. Tujuannya agar nanti ketika digoreng, si tofunya itu tidak akan pecah atau mudah hancur ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika digoreng juga nanti tofunya tidak akan beletek-beletek gitu, minyaknya tidak akan muncrat-muncrat. Jadi si tofunya itu dia kalem banget gitu di wajan, dia cantik banget diem di wajan gitu ya. Nah jadi tipsnya seperti itu teman-teman, supaya tofunya tidak mudah hancur dan pecah ketika digoreng. Balurkan terlebih dahulu dengan tepung maizena ya. Oke, sekarang aku mau goreng tofunya. Pertama-tama aku akan panaskan minyak dulu. Dan gorengnya dengan api sedang saja ya teman-teman. Masukkan tofunya satu persatu. Dan nanti jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman. Kalau tofunya sudah kuning keemasan, boleh diangkat. Kira-kira kurang lebih sampai seperti ini tofunya ya teman-teman. Tofunya akan aku sisihkan dulu dan di sini aku langsung untuk potong-potong sayurannya. Pertama aku potong-potong dulu wortelnya. Untuk irisannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Untuk pokcoynya aku belah 2 seperti ini saja cukup ya teman-teman.
Sedangkan untuk jagung mudanya ini akan aku belah dua aja cukup ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya kepanjangan bisa dibagi dua dulu baru dibelah menjadi dua ya. Di sini aku tambahkan jagung muda supaya lebih cantik sapo tahunya nanti. Jadi ada warna kuningnya dan aku juga suka sekali dipakai atau ditambahkan dengan jagung muda ya teman-teman. Lanjut, di sini aku akan potong jamur kancingnya kurang lebih 4 bagian. Kalau terlalu besar aku khawatir nanti dia tidak akan matang merata ya teman-teman. Jadi aku potong menjadi 4 bagian saja. Selanjutnya aku iris bawang putih dan aku cincang kasar seperti ini teman-teman. Dan aku potong bawang bombaynya seperti ini ya kurang lebih. Di sini aku menambahkan sedikit jahe dan diiris-iris ya teman-teman supaya nanti udangnya tidak amis. Dan aku iris juga daun bawang juga cabai merah besarnya. Aku pakai 1 buah cabai merah besar supaya nanti ada sedikit rasa pedas dan nanti di akhirnya itu sapo tahu udangnya jadi cantik warnanya ya teman-teman karena ada cabainya juga. Langsung aja kita masak sapo tahu udangnya nih teman-teman. Pertama-tama jangan lupa panaskan dulu ya minyaknya. Kita masak dengan api sedang saja nih teman-teman. Aku akan tumis dulu bawang putihnya sampai harum. Kemudian nanti langsung ditambahkan irisan bawang bombaynya ya teman-teman. Tumis keduanya ini sampai sedikit layu bawang bombaynya. Kemudian aku masukkan wortel teman-teman. Aku tambahkan wortel terlebih dahulu karena menurut aku wortel itu sedikit membutuhkan waktu lebih lama untuk matang ya teman-teman, supaya nanti di akhirnya tingkat kematangan wortel dan sayuran lainnya itu sama. Dan jangan lupa ditambahkan sedikit air supaya wortelnya cepat matang. Dan aku akan tambahkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan di sini. Dan juga tak lupa untuk gula pasir, lada bubuk dan kaldu jamur pun aku tambahkan di sini sekarang ya teman-teman. Kemudian wajannya ini akan aku tutup supaya wortelnya cepat empuk ya teman-teman. Gak lama, kira-kira beberapa menit aja langsung aku masukkan jagung mudanya. Karena setelah wortel, jagung muda ini juga membutuhkan waktu sedikit lebih lama ya untuk empuknya teman-teman. Jadi itu tadi urutannya. Dan sekarang aku akan masukkan irisan jahenya dan juga cabai merahnya karena aku akan masukkan udang di sini. Aku masukkan udang di sini sekarang. Aku tidak masukkan udang di awal karena aku tidak ingin memasak udangnya ini terlalu lama teman-teman, supaya nanti tekstur udangnya tetap juicy. Dan tidak lupa untuk menambahkan saus ikan dan juga kecap asin ya teman-teman. Untuk saus ikannya aku tambahkan sebanyak 1 sendok makan dan kecap asinnya itu cukup 1 sendok teh. Karena fungsi dari si kecap asinnya itu di sini untuk memperkuat cita rasa dari si kecap ikannya ya teman-teman. Kemudian aku masukkan jamur kancingnya tadi dan juga pok choy-nya di akhir. Nah, sampai seperti ini kira-kira semua sayurannya sudah layu, baru aku masukkan daun bawang dan juga larutan maizena ya teman-teman. Dan terakhir tofunya aku masukkan lalu diaduk-aduk. Untuk larutan maizenanya aku melarutkan sebanyak 1 sendok teh maizena ya teman-teman. Ini dia sapo tahunya sudah jadi dan sudah matang. Aku sudah koreksi rasa dan rasanya benar-benar sudah pas dengan selera aku. Dan ini benar-benar sapo tahu udang ala resto teman-teman. Boleh banget dicoba resepnya di rumah ya teman-teman. Untuk takarannya bisa disesuaikan lagi. Dan di sini sapo tahu udang yang aku bikin ini tidak terlalu berkuah karena aku lebih suka yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih berkuah bisa disesuaikan lagi untuk komposisi airnya ya. Oke teman-teman, ini dia sapo tahu udangnya. Dan di sini aku tidak menambahkan garam sama sekali ya teman-teman, karena menurut aku untuk saus tiram dan kecap asin sendiri sudah memberikan kontribusi rasa asin yang cukup dan pas sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa klik like dan subscribe.